Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Taufikur Rahman dengan NIM 5200411104. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Big Data dan Data Analitik kelas 3. Nah, yang pertama kita di sini disajikan sebuah teks yang dimana didapatkan dari Sport News. Di sini kita disuruh untuk melakukan pemrosesan seperti gambar berikut ini. Kita langsung saja masuk ke RapidMiner-nya. Di sini saya sudah menyiapkan operatornya. Nah, di sini yang pertama kita masukkan operator yaitu create dokumen. Nah, kita masukkan teks tadi ke dalam edit text ini. Nah, setelah berhasil memasukkan teks dari soal tadi, di sini kita bisa klik apply. Nah, setelah berhasil memasukkan teks dokumen tadi ke dalam create dokumen, di sini langkah selanjutnya yaitu masukkan operator tokenize, yaitu untuk membagi kelas menjadi bagian-bagian. Nah, dengan mode not letters. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya masukkan operator steam porter. Kita run dan kita lihat hasilnya. Nah, maka setelah di run akan didapatkan hasil berikut ini. Di sini kalimatnya sudah berhasil dibagi-bagi. Dan di sini saya akan bandingkan dengan kalimat yang ada di soalnya itu. Nah, di sini ada perbedaan seperti berikut ini. Di sini kalimat appearance menjadi upper, terus nasional ini menjadi nation, terus daring menjadi dur. Nah, di sini teksnya berhasil dirubah menjadi bahasa kamus. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita disajikan sebuah tabel yang dimana di dalam tabel ini terdapat dua buah atribut, yaitu atribut teks dan atribut kelas. Nah, adapun isi dari atribut teks seperti berikut ini dan isi atribut kelas seperti berikut ini. Nah, pada soal nomor 2 poin A ini kita disuruh untuk mengisi nilai negatif dan positif ini dengan asumsi Anda sendiri. Nah, di sini saya berasumsi seperti yang ada di tabel ini. Ketika suka maka hasilnya akan positif, ketika tidak suka maka hasilnya akan negatif. Nah, seperti itu. Terus yang 2B ini buatlah perbandingan performance menggunakan analisis sentimen dengan dua buah metode yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan metode yaitu fitur Charage, yang dimana dengan tanpa seleksi fitur dan dengan seleksi fitur. Tentunya kedua metode ini berbeda. Nah, seperti itu. Kita langsung ke RapidMiner-nya. Kita yang pertama di sini tanpa seleksi fitur dulu ya. Nah, kita masukkan data tabelnya tadi. Setelah berhasil dimasukkan, di sini saya tambahkan sebuah operator yaitu set rule dengan atribut name kelas dan target rule-nya saya rubah menjadi label. Nah, habis itu di sini kita masukkan operator lagi yaitu speed data. Nah, dengan rasio 0,6 dan 0,4, yaitu ini perbandingan antara yang positif dengan yang negatif tadi. Habis itu setelah berhasil memasukkan ini, klik OK. Setelah itu di sini ada beberapa operator lagi yaitu naive bias, apply model, dan performance. Nah, kita coba akan run dan lihat hasilnya. Nah, di sini pada kelas terdapat dua kelas yaitu kelas positif dan kelas negatif. Dengan prediction kelas yaitu positif semua. Nah, ini salah. Dengan apa itu namanya, codefense positif yaitu 0,6 dan codefense negatif 0,4 seperti di langkah tadi yang kita masukkan. Dengan teks saya suka makan apel dan saya kurang menyukai makanan pedas. Nah, seperti itu. Di sini kita akan lihat performanya. Nah, benar saja 50% dengan description accuracy 50%. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke langkah berikutnya dengan metode apa itu namanya, seleksi fitur. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, yang membedakan di sini ada beberapa weight-nya yaitu untuk menyeleksi fitur-fiturnya. Nah, seperti biasa di sini kita masukkan tabelnya, habis itu kita masukkan operator set rule. Di sini pada atributnya kita pilih kelas dan target rule-nya di sini kita pilih yang label. Habis itu di sini kita memasukkan operator lagi yaitu weight by information gain, terus weight by information gate ratio, weight by correlation, dan yang terakhir ada weight by change score statistic. Nah,
seperti itu. Nah, selain itu juga di sini ada operator optimal selection, yang dimana di dalam operator itu tadi terdapat sebuah subproses, yaitu proses di dalam proses. Nah, di dalam subproses ini terdapat split data, yang dimana di dalam edit emulatornya yaitu di rasio 0,6 dan 0,4, yaitu membandingkan antara yang positif dengan yang negatif tadi. Kita klik OK, di sini ada naive Bayes-nya, ada play model, dan ada performance seperti tadi. Kita kembali ke prosesnya. Habis itu di sini kita run dan akan kita lihat hasilnya. Maka di sini didapatkan hasil sebagai berikut. Pada bagian weight by information get ratio di sini didapatkan hasil 0,418. Pada weight by child school statistic didapatkan hasil 5. Weight by information grain didapatkan 0,971. Pada weight by correlation didapatkan hasil 0. Pada optimization didapatkan hasil 1, dan pada action set di sini masih sama seperti tadi, yaitu beberapa teks, yaitu ada kalimat positif dan negatifnya. Kita lihat performanya. Nah, di sini juga 50% dengan deskripsi akurasi 50%. Nah, seperti itu. Terus di sini yang terakhir saya berpendapat bahwa dari penggunaan kedua metode tadi, yang terbaik adalah penggunaan metode yang terakhir tadi, yaitu dengan menggunakan seleksi fitur. Kenapa saya bisa bilang metode yang terbaik? Karena di situ prosesnya lebih lengkap daripada proses metode yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, menurut saya juga di sini pada tabelnya di sini datanya kurang. Terus di sini ada juga data yang tidak konsisten. Contohnya di sini suka positif, terus di sini juga suka positif, sedangkan di sini gemar positif. Padahal gemar ini hanya terjadi satu kali. Terus ini juga tidak suka, habis itu kurang menyukai, negatif. Nah, di sini tidak teks salah memilih kurang menyukai dikira itu positif, karena di proses naive Bayes tidak terdapat kalimat kurang menyukai. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.